أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur dan terhingga mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya yang insyaallah istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya dari masa nanti. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa tema. Jadi temanya banyak pagi ini. Apa? Zakat fitrah, fidyah, sholat id. Nah ini mah bisa kuliah 1 semester ini. Ini insyaallah dibahas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena bulan Ramadan itu enaknya habis subuh selonjoran, tidur, nikmat sekali. Apalagi kalau habis i'tikaf ya, malam hari ini misalnya i'tikaf tuh ngantuk. Jadi mudah-mudahan aja ngantuknya jadi berkah. Oke, saya akan mulai menjelaskan zakat secara umum aja dulu. Zakat itu ada 2. Zakatul amwal atau zakat mal, dan zakatul fitri atau zakat badan. Zakat ada 2, zakat mal dan zakatul fitri. Ada 2. Harta yang wajib dizakati itu cuma ada 6 macam. Ini syariat. Yang pertama naqdain, emas perak, atau yang menduduki kedudukan naqdain seperti uang kertas, rupiah, dolar, real dan sebagainya. Kalau nisabnya emas menurut para ulama itu sekitar 85 gram. Emas per hari ini harganya 900 lebih per gram. Kalau dianggap 900 kali 85 gram ya sekitar 70 sekian ya. Anggap aja 80 atau 75 juta. Nisab perak itu 655 sekitar segitu, karena ada yang mengatakan 625, ada beda-beda, 655. Harga perak itu murah. Kalau kemudian dikurskan dengan nilainya hari ini berarti cuma 7 juta. Makanya sekarang ramai di medsos bahwa orang yang punya duit tabungan 7 juta wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% karena ikutin nisab perak. Saya ditanya, saya jawab ikut sama nisab emas saja. Kenapa? Karena zakat itu dikeluarkan oleh orang yang mampu, orang yang kaya. Kalau orang duitnya di tabungan cuma 7 juta, itu tidak kaya berarti. Makanya ikut nisab emas, dan itu yang diikuti oleh para ulama. Artinya kalau ibu bapak di rekening tabungannya ada duit di atas 70 juta,
wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Wajib, kalau tidak nanti disiksa di neraka sebab tidak mau bayar zakat. Orang yang bakhil gak mau mengeluarkan zakat itu hartanya akan dikalungkan dia nanti di hari kiamat. Dalam ayat lain dikatakan, dalam hadis dikatakan dia akan dijadikan lempengan dari dipanaskan dengan api neraka lalu digosokkan di atas punggungnya. Wajib dikeluarkan zakat. Itu namanya naqdain. Makanya kalau ibu bapak punya penghasilan 10 juta, kemudian dipakai untuk kebutuhan sehari-hari 5 juta, sisa 5 juta ditabung, tabung terus selama beberapa tahun baru sampai 80 juta. Kemarin bulan April pas waktu masuk Ramadan itu belum wajib zakat karena belum memenuhi syarat. Syarat pertama nisab terpenuhi, tetapi haulnya belum. 1 tahun belum. Karena ngitung haul itu ketika harta sudah sampai 1 nisab. Kapan dia wajib zakat? April tahun depan jika duitnya ini utuh. Ya kalau kemudian habis itu diambil buat bayar kuliah anaknya, diambil buat beli motor dan sebagainya lalu kurang dari nisab, tidak wajib zakat. Ini dihayati. Saya, ini mohon maaf, antum setuju nggak setuju silahkan. Saya termasuk orang yang tidak sepakat adanya zakat profesi, gaji dipotong bruto 2,5% langsung zakat. Itu zakatnya tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Masuk sedekah. Makanya aturan zakat profesi itu rancu para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan nisabnya disamakan dengan hubub atau zar atau zuruk sesuai senilai dengan 750 kg beras. 1 kilo beras berapa harganya, Pak? 1 kilo bukan 1 liter. Berapa? 10.000. Kalau kali 750 berarti 7,5 juta. Penghasilan 7,5 juta wajib keluarkan zakat. Perak juga sama, ya. Maka ada yang mengatakan zakat profesi itu disamakan dengan nisab perak, ya sekitar 7 juta wajib dikeluarkan zakat. Dan itu bruto, penghasilan kotor. Kenapa saya tidak sepakat? Karena syariat Rasulullah SAW tidak menyebutkan adanya zakat profesi. Seorang dokter penghasilannya misalnya puluhan juta setiap bulan, apakah dia wajib zakat? Wajib jika disimpan sampai 1 nisab lebih dari 70 juta dan itu kemudian sudah 1 tahun wajib dikeluarkan zakat. Tapi tidak dikeluarkan zakat tiap bulan. Perkara setuju apa tidak setuju silahkan. Kalau saya termasuk orang yang nggak setuju terkait masalah zakat profesi. Tapi kalau kemudian orang berpenghasilan besar disimpan duitnya neto ya bersih itu dia kena zakat. Oke, naqdain uang perak uang kertas juga kena zakat semua. Nanti dikeluarkan, apakah boleh ditafsir sendiri dibagi? Boleh. Ibu misalnya, saya kalau nggak bisa zakat mal kok kelihatannya kurang percaya sama panitia masjid itu misalnya. Jangan-jangan nanti zakat saya nggak ditasarufkan kepada orang yang benar, ya, tapi malah justru dimasukkan kepada hal-hal yang tidak benar. Saya tafrik sendiri, saya bagi sendiri, silahkan dibagi sendiri. Cari orang-orang fuqara wal masakin, cari mereka para gharib, silahkan cari sendiri. Tidak masalah. Itu zakat naqdain. Yang kedua zakat tijarah. Bapak punya bisnis, punya toko kelontong gede misalnya. Pas sudah 1 tahun, kan tahun kemarin zakatnya adalah pada saat bulan Ramadan. Nah sekarang masuk bulan Ramadan mulai dihitung
dari penghasilan toko tersebut 1 tahun, sisa tidak. Oh ada ternyata di rekening 10 juta, oke 10 juta masuk, ditambah barang semua yang ada di tokonya dihitung, terasi 5 dihitung, sampo 10 dihitung, di total kalau jumlahnya nilainya sama dengan 70 juta, 70 tambah 10 sama dengan 80 juta, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Karena itu termasuk urudut tijarah, barang dagangan. Beda, bapak punya kontrakan 10 pintu. Satu pintunya 1 juta, 10 pintu 10 juta. Kemudian setelah itu ditabung duitnya, ya, jadi 100 juta. Apakah kontrakannya, bangunannya yang nilainya 1 miliar tersebut ikut dihitung? Tidak. Yang dizakati hanya hasilnya semata. Itu untuk kontrakan, untuk angkot dan lain sebagainya. Beda, itu tidak termasuk urudut tijarah, barang dagangan. Ustadz, saya jual beli rumah, bagaimana ini? Wah, ini jual beli kelas besar berarti. Ya, saya jual beli rumah Ustadz. Di tabungan saya nggak ada, udah ludes. Rumah saya belum kejual 5. Harus dihitung barangnya tersebut, keluarkan zakat 2,5%. Memang begitu caranya. Karena rumah tersebut dari urudut tijarah, jadi barang dagangan. Ini untuk zakat mal. Kenapa saya mengarah kepada zakat mal dulu? Biasanya orang rajin bayar zakat fitrah, tetapi males bayar zakat mal. Zakat fitrah saya rajin, kenapa cuma 2,5 kilogram atau 3,5 liter menteng. Kalau uang di sini berapa pakainya? 35, enteng banget itu. Ya. Maksudnya diumumkan, saudara-saudara sekalian, besok zakat fitrah pakai uang senilai 3,5 liter kurma ajwa. Wah, baru keren. Nah, ya kan? 1 kilogram kurma ajwa itu sekitar 200-an ribu. Berarti kalau 2,5 kilogram berarti 500 ribu. Baru keren. Kalau cuma 3,5 liter beras kali 10 ribu sama dengan 35 ribu ya. Dikit sekali. Nah, ini penting. Jadi tijarah juga dijaga. Loh, Ustadz, saya kerjaannya nyervis, tapi saya servis AC punya anak buah. Bagaimana, wajib dizakati enggak? Itu wajib dizakati. Sebab jasa itu termasuk jualan. Idza ajara sahsun nafsahu aw malahu bi'audin biqasdi tijaratin sara dzalikal aud mala tijarah. Orang jualan jasa, kemudian dapat banyak, disimpan sudah 1 tahun, nilainya sudah ada 1 nisab, maka dikeluarkan zakat. Intinya sudah memenuhi syarat, yaitu 1 tahun dan sudah ada 1 nisab. Kalau nggak ada 1 nisab, walaupun 2 tahun, 3 tahunnya nggak wajib zakat. Jangan dipaksa zakat. Sekarang itu kan banyak orang mabok zakat, investasi aja, beli tanah suruh zakatin. Nggak ada zakat tanah itu nggak ada. Kemarin ada seorang bapak, setelah saya ngaji begitu lapor, Ustadz, ini kalau dihitung-hitung pakai aplikasi zakat itu ada investasi, ada ini, ada itu, dan kecuali investasinya deposito. Wajib kalau itu, ya, investasi deposito wajib dikeluarkan zakat. Oke. Kemudian adalah zakat berikutnya an'am, binatang ternak. Kalau binatang ternak itu artinya adalah kebo, sapi, kambing, bukan ternak ayam, bukan. Kalau bapak ternak ayam, kemudian bapak jual, masuknya harta tijarah dan dikeluarkan sesuai dengan standar tijarah. Kemudian setelah itu ada rikaz. Rikaz itu adalah apa barang temuan dan syaratnya harus barangnya orang jahiliyah. Bapak gali-gali tanah di tengah hutan, tiba-tiba dapat emas 5 kilo, maka harus diteliti dulu. 1, itu harta orang Islam apa orang jahiliyah? Kalau orang jahiliyah masuknya rikaz. Kalau milik orang Islam masuknya luqotoh, wajib untuk diumumkan.
Itu kalau tanah tak bertuan. Tapi kalau tanahnya si fulan ya nggak boleh, itu milik si fulan. Bapak nih misalnya nyangkul-nyangkul di tanah orang, di tanah Pak Ahmad misalnya, tiba-tiba nemu peti isinya emas, itu bukan milik bapak, milik yang punya tanah. Karena orang beli tanah itu, apapun yang terkandung di dalamnya, sampai dalam bumi, sampai atas langit tingkat 7, itu milik yang punya semuanya. Makanya kalau bangun rumah mau tingkat 10-an nggak masalah, ya, karena masih miliknya. Ini dipahami. Kemudian makdin itu tambang. Tambang itu pun yang dijaga itu cuma tambang emas dan tambang perak. Tambang tembaga tidak, batu bara tidak, dan sebagainya. Ustadz, enak banget batu bara nggak wajib dizakati. Dizakati kalau dijual belikan. Ekspor impor batu bara masuk barang dagangan. Zakatnya 2,5%. Setelah memenuhi syarat, yang pertama syaratnya adalah 1 nisab, angkanya sudah di atas 70 juta. Yang kedua adalah 1 tahun masanya. Ini zakat mal ini harus tahu. Jangan sampai pada salah. Jangan pelit. Orang yang dia punya harta, di rekeningnya ada 100 juta, dikeluarkan 2,5 juta, 2.500.000, itu akan diganti oleh Allah berkali-kali lipat nanti setelah dibayarkan zakatnya. Karena zakat itu maknanya an-numuhu, bertambah, nggak berkurang. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya, habis, nggak berkah. Kenapa? Akan jadi seluruh hartanya itu tidak ada keberkahan sama sekali. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, nanti setelah ngaji dari sini periksa rekening masing-masing. Ya. Ustadz, saya punya rekening, duit saya 50 juta, duit ayahnya 50 juta. Apakah wajib zakat apa tidak? Kalau memang di dalam rumah tersebut tidak biasa tafriqul mal, dipisahkan penghasilan suami dan penghasilan istri, ya gabung saja. Ya, karena biasanya orang itu pada kalau zakat mal itu suka ngakal-ngakalin supaya nggak wajib zakat. Ya, harganya dipisah-pisah, nggak wajib zakat, dipisah jadi 4 rekening, nggak wajib zakat, bukan begitu. Tetap harus dijadikan satu. Itu zakat mal. Sekarang ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu merupakan kekhususan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sebelum Idul Fitri kurang 2 hari. Tahun kedua Hijriah sebelum Idul Fitri kurang 2 hari. Tujuannya tathhirun lis-sha'im minal khalal al-waqi' fi shaum wa tu'matan lil masakin. Sebab Nabi mengatakan shadaqatul fitri tuhratun lis-sha'im minal laghwi war rafas. Zakat fitrah itu tujuannya membersihkan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Misalnya pas di bulan Ramadan nonton TikTok yang aurat orang dilihat, nonton YouTube, nonton maksiat, ucapannya ucapan maksiat, marah-marah, itu dibersihkan pakai zakat fitrah. Itu tujuannya. Makanya kalau orang-orang mampu, orang kaya jangan mau minta zakat fitrah. Orang nggak punya hak jangan mau minta zakat fitrah. Makan kotoran orang. Tapi kan kita tuh kalau ada zakat fitrah begitu, apalagi pembagian kupon, orang yang mampu saja, kuponnya dong bagi 2 dong, kita 2 dong. Apaan Anda mampu? Kalau perlu malah, kalaupun nggak mampu, seandainya nggak mampu, jangan merendahkan diri kita untuk minta-minta. Orang miskin, dalam tanda kutip ya, mohon maaf kalau saya kasar, orang miskin yang baik adalah orang yang menyembunyikan kemiskinannya, bukan mengeksploitasi kemiskinannya. Itu yang harus didahulukan oleh panitia zakat. Di rumah, di kampung ini ada nggak orang miskin yang tidak mau meminta-minta? Kenapa? Karena dia jaga agamanya. Namanya al-mahrum,
orang miskin yang tidak mau meminta demi menjaga kehormatan diri dan agamanya, itu yang harus didahulukan untuk dikasih. Cari, bahagiakan mereka, gembirakan mereka. Redaksi hadisnya tu'matun lil masakin, memberikan makan bagi orang miskin. Makanya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan zakatul fitri itu harus disalurkan kepada 2 asnaf saja, fakir dan miskin. Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i boleh 8 asnaf. Kalaupun disalurkan kepada 8 asnaf, penyaluran kepada fakir miskin harus lebih banyak dan lebih utama. Alhamdulillah di sini sudah banyak ustaz. Dari beras sejumlah 8 ton misalnya, yang kita salurkan ke fakir miskin 7 ton. Ya, tapi per fakir miskin 5 liter misalnya. Ya enggak ngaruh Pak 5 liter. Serius. Saya itu ketika masih jadi ketua panitia zakat, selalu ngomong sama tim saya bilang, fakir miskin berapa Ustaz? Kasih per orang 15 liter, minimal 10. Kasih per orang 10 liter atau 15 liter, plus dikasih duit 100 ribu. Kira-kira orang fakir miskin seneng nggak? Seneng Pak. Kalau seneng doain tidak? Doanya gratis lagi dan panjang. Lah kalau fakir miskin cuma dikasih 3 liter, 4 liter, dia bayar zakat tadi juga 3 liter Pak, apalagi kalau anaknya 10. Itu mah bukan kemudian untuk tu'matan lil masakin, dia ngeluarin bayar zakat tadi itu, dia ngeluarinnya sampai 15 kilo. Dikasih panitia zakat cuma 3,5 liter. Tekor nggak itu? Sian orang miskin. Enak banget Ustaz orang miskinnya, gitu kan. Masjid sana ngasih. Seandainya pun dia pada saat Idul Fitri dapat beras 1 kintal sekalipun, itu nggak apa-apa. Dia berhak kok. Fakir miskin itu berhak, dan itu sasaran zakat fitrah, biar mereka gembira, biar mereka bahagia, itu tujuannya. Wah, supaya rata, walaupun antum punya beras sampai 100 ton sekalipun nggak bisa rata ke seluruh fakir miskin. Ini serius. Tapi cari fakir miskin beneran. Ini ada beberapa masjid, saya nggak tahu masjid ini ya. Ada beberapa masjid yang menyalurkan zakat kepada fakir miskin cuma 3-5 liter, tapi kepada panitia zakatnya 50 kilogram. Mengatasnamakan dirinya amil, ngangkutin beras satu karung dibawa ke rumah, itu zalim itu. Karena panitia zakat itu bukan amil. Siapa yang angkat panitia zakat? Rapat kan? Rapat di masjid kan? Amil itu harus diangkat oleh imam, oleh kepala negara, dapat SK, digaji harian, itu amil. Dia berhak mendapatkan zakat sebagai gajinya. Wah, kalau begitu nggak asik dong Ustaz, nggak capek-capek jadi amil, nggak dapat apa-apa. Kalau antum pengen dapat sesuatu dan antum tidak berhak, mending nggak usah jadi panitia zakat. Daripada nanti niatnya mau ibadah dibakar di neraka, mending nggak usah jadi panitia zakat. Bapak-bapak sekalian, panitia zakat Masjid Darul Mutakin kita bubarkan sekalian. Nggak apa-apa, biar mereka pada bayar sendiri-sendiri. Orang jadi panitia zakat itu tujuannya tatawuk, nyari pahala doang Pak. Benar dapat pahala, tidak benar disiksa. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Wakil zakat tersebut harus amanah. Ini serius. Makanya di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, syarat jadi ketua amil, jadi amil yang benar-benar amil, syaratnya itu harus faqih, harus ngerti fikih secara mendalam, bukan abal-abal. Karena penyaluran zakat fitrah itu harus detail dan tepat.
Ustadz, kita bagi aja rata semua penduduk sini dan sebagainya. Itu salahnya. Nggak bisa. Ya. Tapi saya rasa di beberapa masjid sudah mulai bagus. Amil bikin list kriteria. Oh, ini bukan amil, ini panitia, ini dia miskin, kasih dari miskinnya. Oh, gorem dia utangnya banyak. Ya, mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, panci kredit, uangnya gorem itu. Boleh dikasih gorem. Ya. Gorem itu orang yang terlilit utang. Ini dihayati betul loh ini ya. Karena memang sasaran zakatul fitr itu adalah ke orang fakir miskin. Bikin mereka gembira. Kalau Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i itu mensyaratkan harus takmim, merata kepada 8 asnaf. Jika yang bagi imam, kepala negara, pemerintah. Tapi kalau yang bagi adalah nafsi-nafsi, masing-masing orang, maka boleh kepada satu orang saja. Pak, sini zakat fitrah keluarga saya kasihkan ke bapak semuanya nih. Berat 15 liter, 15 kilogram. Untuk berenam misalnya, enggak apa-apa, enggak usah kemudian dibagi kecil-kecil, enggak apa-apa, capek. Oh, ada orang miskin satu, kasih. Dahulukan orang miskin yang rajin sholat. Jangan kemudian nyari di pinggir jalan, enggak sholat, enggak puasa, antum kasih, salah. Dahulukan orang miskin, dahulukan, ya bukan enggak boleh. Selagi masih Islam boleh dikasih. Yang enggak boleh itu kepada orang kafir. Tapi didahulukan orang miskin yang rajin sholat, biar dia gembira dengan sholatnya. Masya Allah, saudara-saudara saya ternyata perhatian sama saya itu. Pak, boleh nggak zakat fitrah dikasihkan kepada guru ngaji? Kalau guru ngajinya tersebut memang betul-betul guru ngaji, ya menurut sebagian ulama boleh. Menurut sebagian ulama. Siapa sebagian itu? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Marrah Labid mengatakan boleh zakat apapun diberikan kepada al-muallim, guru-guru ngaji, mu'ad, para pemberi nasihat, muta'allim, para santri, imam dan sebagainya, muadzin, boleh dikasih. Menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Nggak boleh. Nah terus imam bagaimana? Kewajiban orang kaya dan pemerintah untuk nafkahi imam. Guru ngaji itu kewajiban dari orang-orang kaya. Nah begitu. Terus kapan sebenarnya waktu yang paling utama membayar zakat fitrah? Kalau kita bicara waktu yang paling utama, waktunya adalah habis sholat subuh di malam lebaran. Ini misalnya, ini lebaran, tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Tadi sholat subuh selesai sholat subuh, bayar zakat fitrah itu yang paling afdol sampai orang berangkat sholat Id. Persoalannya panitia zakat masjid mana yang mau? Susah kan? Pasti ribut banget itu. Wah, ada yang nyatetin, ada yang gini bangun, ada yang lari-lari kemana-mana dan sebagainya. Karena orang miskin tidak boleh dikumpulkan. Apalagi songong. Ibu-ibu semuanya nih yang mau dapat zakat, baris dulu, baris. Enggak boleh. Itu menghina harga diri saudara kita muslim. Bapak ini jadi orang kaya, zakatnya misalnya 50 juta. Duitnya ditumpuk-tumpuk, udah diamplopin 200 ribu, manggil orang miskin ke rumah, panggil, suruh baris begitu kan. Apalagi penjaga rumahnya kadang-kadang songong, suka nendangin begitu. Itu haram, itu bid'ah mungkarat. Kata Syekh Wahbah Yuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu bid'ah mungkarat. Enggak boleh. Bagi zakat itu jangan dipanggil ke rumah, datangi rumahnya. Itu menghormati. Misalnya bapak orang kaya punya zakat 20 amplop. Ngomong sama pembantunya atau ngomong sama anaknya, panggilin Pak ini begini ke rumah ya, nanti dikasih zakat. Kita itu bayar zakat bukan mau sedekah. Bayar zakat itu yang butuh kita.
Orang yang punya duit yang butuh itu kewajiban dia. Jadi jangan seakan-akan kalau antum bayar zakat itu antum sudah dianggap orang yang dermawan. Belum. Itu kewajiban. Datangi, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Maaf banget, ini ada zakat sedikit dari saya. Jangan di depan banyak orang Pak. Kalau di depan banyak orang itu menganggap bahwa dia miskin. Nggak boleh, serius nggak boleh. Makanya sistem pembagian kupon di masjid itu sudah nggak harus dihilangkan, nggak boleh, harus datangi. Datangi orang miskin itu kalau didatangi kehormatannya dijaga. Tapi di Jakarta sih kadang kita menjaga kehormatan dia sendiri yang kemudian unjuk gigi kalau dia miskin gitu. Makanya repot sekali. Waktu paling utama tadi apa? Habis sholat subuh. Kemudian ada waktu baik lagi, waktu ikhtiar, yaitu pada saat maghrib. Maghribnya hari raya. Masuk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah berbuka, terakhir bayar zakat fitrah sampai sholat id itu adalah waktu ikhtiar, waktu yang baik. Waktu jawaz, kapan boleh bayar zakat fitrah? Mulai dari tanggal 1 Ramadan sudah boleh. Sekarang sudah dibuka kan? Itu sudah boleh. Tapi tidak dapat waktu utama. Apalagi kalau antum ikut mazhab Hanafi. Mazhab Malik itu zakat kalau dibayar lebih dari 2 hari itu enggak sah zakatnya. Harus minimal H-2. Itu baru sah zakat mazhab Malik itu. Makanya untuk menghindari perbedaan mazhab paling bagus ya H-2 masuk itu. Tapi kadang-kadang masjid sih, Bapak sekalian, ini sudah H-3, ini pendaftaran terakhir untuk bayar zakat. Besok panitianya mau pulang kampung, kan? Akhirnya nggak pada membayar zakat. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya ya, misalnya seandainya begitu ada masalah. Nah, tinggal cari orang-orang yang memang menurut kita berhak. Tapi kalau kemudian sulit ya, di Jakarta itu repotnya satu, nyari orang fakir miskin sulit Pak. Karena kriteria fikihnya itu yang disebut fakir miskin. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali atau punya penghasilan tapi kurang banyak. Dia butuh 100 baru terpenuhi 20 itu fakir. Kalau dia butuh 100 terpenuhi 75 itu miskin. Orang Jakarta dibilang miskin. Ya, meskipun dia kontrakannya bagus. Motornya bagus. Handphonenya bagus, bingung kan? Kan Bapak rata-rata kalau nyari orang miskin apa? Yang masih ngontrak begitu. Belum tentu Pak, ngontrak di Jakarta jangan-jangan di kampung rumahnya bagus. Nah, serba salah kan? Dan jadi panitia zakat itu serba salah, Masya Allah. Jadi itu dari sisi zakat fitrah. Dan mudah-mudahan aja zakat fitrah kita sah. Syariat mengajarkan untuk melebihkan sedikit Pak Bu kalau bayar zakat fitrah. Kalau diminta 3,5 liter, bayarlah 4 liter. Sebab zakat fitrah kalau kurang itu tidak sah. Lebih jadi sedekah. Kalau panitia masjid minta 35.000, bayar 40.000. Kenapa? Kalau kurang enggak sah zakat kita. Kalau lebih jatuh kepada infak. Itu diingat-ingat. Itu syariat yang menganjurkan. Kadang timbangan enggak pas. Beli tukang beras ternyata timbangannya ada ganjelnya. Ditakar sama tukang beras ternyata tengahnya bolong. Orang tukang beras kadang-kadang masuk ditakar ternyata enggak ada 3,5 liter enggak ada. Tapi ya sekarang canggih ya zaman sekarang itu. Beli beras tapi sudah dikantongin. Ya, kan ada tuh. Beli beras yang sudah 1 karung, isinya karung-karung kecil, kantong-kantong kecil sudah dikantongin. Ada yang pernah mengukur enggak itu tepat enggak 2,5 kilogram? Atau 3,5 liter? Ada yang pernah mengukur enggak? Enggak ada, percaya saja. Kita boleh percaya kalau yang mengukur itu ahlus sholat.
Kalau orang yang nganggur nggak pernah sholat, jangan percaya. Karena apa? Dia sama Allah saja berani, apalagi sama antum doang. Fasik itu nggak bisa dipercaya. Makanya pas beli beras sih ngomong, diukur yang bener Pak, ini buat bayar zakat, ya biar takut. Karena saya pernah beli beras literan, saya beli 25 liter, saya literin lagi di rumah itu cuma 19 liter. Gak tadi, bus, masukin cuk, bus, ternyata di bawahnya tuh kosong. Tekor nggak saya? Tekor lah. 25 liter jadi 19 liter, dan itu terjadi. Makanya suruh melebihi, dilebihkan. Begitu. Oke. Lanjut. Nah, misalnya gini, saya pengen bayar, kan ada orang ini, saya pengen bayar zakat fitrah saya di kampung, karena saya mau pulang kampung tanggal 29 Ramadan atau tanggal 28. Saya pengen nanti bayar zakat fitrahnya di kampung misalnya. Kalau mengikuti pendapat jumhur itu tidak boleh aslinya. Antum biasa di Jakarta, yang bayarnya di Jakarta. Ada orang kerjanya di Jakarta, beraknya di Jakarta, bayar zakat malnya di kampung, ini kurang ajar. Ya, bayarnya di Jakarta. Naqlu zakat, pindah zakat itu menurut jumhur ulama itu tidak boleh. La yajuzu naqlu zakat ilal balad. Enggak boleh pindah zakat kepada suatu negeri. Misalnya dari Jakarta dipindah ke Jawa Tengah, itu enggak boleh. Kecuali ada hajat. Di Jakarta enggak ada orang miskin sama sekali misalnya, maka boleh dipindah seperti itu. Atau di Jakarta ada orang miskin tapi enggak begitu butuh. Sementara daerah sono habis kena gunung meletus misalnya, itu boleh karena ada hajat. Kalau enggak ada hajat enggak boleh naqlu zakat. Ustaz, di kampung kan saudara semuanya. Kalau saudara jangan dikasih uang zakat. Ya. Disedekahin saja. Begitu caranya. Kita itu harus tahu betul tentang masalah zakat ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala. Naqlu zakat jangan. Nah, Bapak pulang kampung nih karena belum bayar zakat di Jakarta, pulang kampung. Macet. Pada saat maghrib masih di jalan, Allahu Akbar, maka wajib bayar zakat di mana dia menemukan maghrib terakhir di bulan Ramadan. Wajib turun untuk bayar zakat. Repot ya? Makanya sebelum pulang kampung bayar zakat dulu. Saya lanjutkan. Saya punya anak Pak, kuliah. Karena kuliah, saya bayarkan zakat di sini. Tar dulu. Kalau anaknya sudah balik, dia mau kita bayarin zakat harus izin dulu. Kalau nggak izin, nggak sah zakatnya. Telepon dulu. Halo nak, gimana? Sudah buka? Sudah, alhamdulillah. Kamu saya bayarin zakat ya. Kalau dia bilang enggak, saya mau bayar zakat sendiri, nggak apa-apa, nggak usah. Tapi kalau iya boleh, oke, bayarin aja, dibayarkan boleh. Jadi anak meskipun anak, kalau dia sudah bukan nafkah wajib, itu ketika kita bayarin zakat harus minta izin. Kalau tidak sah zakatnya. Lah kalau kecuali istrinya nggak usah minta izin karena istri itu nafkah wajib. Yang nggak usah. Halo ma, nanti ayah yang bayarin zakat. Nggak perlu begitu karena dia istrimu. Begitu. Tapi kalau anak, ya, orang tua yang masih mampu, itu harus izin. Kalau nggak izin nggak sah. Oke, paham? Bagaimana Ustadz ngasih zakat ke anaknya sendiri? Lah ini mah mubeng-mubeng aja nih. Tidak boleh. Ulama itu sepakat memberikan harta kepada anak sendiri itu tidak boleh. Kepada orang tua, apalagi kepada istri sendiri. Ma, saya mau bayar zakat. Ini ada zakat 10 juta nih buat mama. Lah, kalau lo lagi. Ya tidak boleh. Harus kepada orang lain. Kepada adik kandung boleh. Kepada saudara kandung boleh ya, boleh bayar zakat kepada saudara kandung seperti itu. Nanti hal-hal yang lain bisa ditanyakan, yang teknis bisa ditanyakan ya, supaya kita bisa tidak salah dalam membayar
zakat. Meskipun kelihatan sepele, zakat fitrah setiap tahun itu sering banyak orang yang salah. Tadi waktu selesai sebelum sholat tarawih ada jamaah nanya sama saya, Ustaz, apakah zakat itu wajib ijab kabul? Enggak, wajibnya cuma niat. Saya berniat mengeluarkan zakat itu, begitu ibu nakar beras itu sudah masuk niat, atau ibu sudah kemudian ngambil dompet, sudah dipisahkan duitnya, itu niat sudah maksudnya. Jadi nggak usah kemudian misalnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa ahli si fulan. Boleh ya, boleh, tapi nggak harus seperti itu. Kalau harus nggak boleh, tapi nggak harus. Saya itu kalau bayar zakat ke masjid misalnya, saya itu suka bayar zakat ke masjid, saya angkat sendiri gitu kan. Angkat sendiri, enggak nyuruh orang. Kenapa? Karena memang itu tanggung jawab saya gitu kan, saya angkat sendiri. Saya sodorin kepada panitia begitu. Panitianya biasanya kemudian enggak, udah taruh sini enggak minta di zakat, tapi saya bilang, doain. Oh, doa ya Ustaz. Iyalah, kan Ustaz bisa doa sendiri. Lah kewajiban antum berdoa. Gitu kan? Jadi doa kita boleh minta. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim. Ya. Kemudian wassallu alaihim, dan doakan kepada mereka. Ketika kita bayar zakat, doakan. Dikasih zakat, doakan. Itu perintah syariat. Itu masalah zakat. Oke, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Karena temanya panjang ya, saya jadi harus milih-milih. Kemudian masalah fidyah. Fidyah sebenarnya nggak usah dijelaskan ya, gampang fidyah itu. Yang wajib membayar fidyah itu satu, orang yang sudah sangat tua tidak mampu puasa itu langsung bayar fidyah. Bapak punya orang tua sudah sangat tua, nggak kuat puasa, itu wajib membayar fidyah. Setiap apa? Setiap hari 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 on. 1 liter kurang berarti ya. 6 on itu 1 literan lah, hampir 1 liter kita aja. 1 liter aja lah. 6 on maksudnya. Biar lebih 1 liter. Setiap hari 1 mud. Ada yang nyeleneh. Ustaz, karena namanya membayar fidyah itu memberikan makan, maka dibeli nasi padang. Setiap hari 1 nasi padang. Boleh enggak? Enggak boleh. Kurang. 1 mud, 1 liter. Diprotes, Ustaz, memberi makan masa beras doang, kan harus sama lauknya lah. Kalau antum memang mau baik hati, 1 mud beras 1 liter tambah duit 10.000, baik, bagus. Orang dikasih kemudahan syariat tapi pengen baik lagi, biarin saja. Jangan kemudian, jangan, enggak usah, biarin saja. Kalau ada, itu kan harus pakai lauknya Ustaz, ya udah pakai lauknya per hari 10.000. Kasih sama fakir miskin. Fidyah larinya ke fakir miskin. Itu ingat panitia. Harus dipisahkan mana fidyah, mana zakat. Fidyah tidak boleh lari ke amil. Fidyah tidak boleh lari kemanapun. Wajib lari ke fakir miskin. Fidyah. Boleh nggak Pak bayarnya tidak setiap hari tapi langsung rapel 1 bulan nanti? Boleh. Tapi bagus setiap hari. Ini kalau ada orang tua nggak kuat puasa, bayarnya langsung fidyah. Atau yang kedua, sakit yang lam yurja burruhu, nggak bisa diharapkan sembuhnya. Itu ada 2 versi. Yang pertama, dia sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi dan harapan hidupnya tipis, itu langsung difidyahi. Yang kedua, dia sehat tapi kalau puasa nggak kuat, mual, muntah, kemudian sakit, dia boleh langsung fidyah. Saya sudah berusaha Ustaz, tapi setiap puasa jam 10 mual, muntah, langsung sakit dan sebagainya. Itu sudah saya berusaha berkali-kali. Ya udah nggak usah puasa, bayar fidyah. Tapi kalau yurja beruhu, kata dokter cuma penyembuhan misalnya
2 bulan, 3 bulan dan masuk bulan Ramadan, maka dia tidak boleh bayar fidyah, tapi nanti kalau sembuh wajib qadha. Selanjutnya yang wajib membayar fidyah sekaligus qadha itu ibu-ibu yang hamil atau menyusui dan dia meninggalkan puasa khawatir terhadap kesehatan anaknya. Saya kalau puasa takutnya janin saya kuntet. Saya kalau puasa takutnya anak saya kurus. Saya kalau puasa takut anak saya begini-begini. Dia nggak puasa, maka wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Itu mazhab Syafi'i, mazhab jumhur. Kalau ibu-ibu meninggalkan puasa karena hamil dan menyusui, khawatir terhadap kesehatan sendiri. Saya sih pengen puasa Ustaz, tapi lagi menyusui, takutnya nanti badan saya malah drop dan sebagainya. Boleh ya Ustaz nggak puasa? Boleh, tidak masalah. Besok cuman wajib qadha. Tapi biasanya ibu-ibu ini milih pendapat yang bayar fidyah doang, nggak mau qadha. Dan itu dianggap pendapat yang eksklusif, yang aneh lah dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi menjawabnya begitu. Jadi yang betul adalah kalau ibu-ibu ini menyusui atau hamil khawatir terhadap kesehatannya sendiri, maka dia wajib qadha saja, tidak bayar fidyah. Tapi kalau kemudian dia khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka qadha plus fidyah. Boleh dibayarkan ke panitia dalam rangka nitip untuk disampaikan orang fakir miskin atau dibagikan langsung kepada fakir miskin, boleh. Bu, mohon maaf, ini fidyah dari keluarga saya. Udah selesai, nggak usah kemudian sebutin ini, nggak usah. Allah Maha Tahu. Setiap hari berapa tadi? Setiap hari berapa? 1 liter ya. 1 liter aja 6 mut itu 1 mut itu 6 on, itu sekitar 1 liter. Dibayarkan setiap hari itu. Jangan enggak. Oke, selesai bahasan saya tentang zakat fidyah. Sekarang masuk sholat Id. Apa enggak gempor dibahas panjang banget masuk sholat Id segala. Dengerin sholat Id. Sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Enggak sholat Id sebenarnya enggak apa-apa, enggak dosa. Yang penting sholat subuh. Ya, orang tuh banyak loh yang enggak sholat subuh tapi sholat Id. Dikira sholat Id lebih utama daripada sholat subuh loh ya. Mending sholat subuh enggak usah sholat Id. Mending lagi sholat subuh plus sholat Id. Di mana berapa rakaat? Wahya rakaatan, cukup 2 rakaat. Masuk waktunya kapan? Yadkhulu waqtuha bi tulu'i syamsi yaumiha ila zawal. Masuk waktunya dari mulai terbit matahari qadra rumhin, 1 tombak. Ingat Pak, pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri kalau bisa agak siangan. Itu syariat loh, syariat. Kalau Idul Adha agak pagian. Tahu alasannya? Kenapa sholat Idul Fitri agak siangan? Supaya orang yang lupa bayar zakat fitrah tidak kena dosa. Enggak siangan. Jam 7. Masjid mau ngelaksanain sholat Id jam 7 sampai nih marah-marah. Jam segini kok belum dimulai dan sebagainya. Itu syariat. Lah kenapa sholat Idul Adha suruh pagian? Supaya cepat motong kambing. Ya, kan ajaran syariat mengatakan kalau Anda berangkat sholat Idul Adha, jangan makan dulu, makanya nanti makan dari kurban. Masjid sini motongnya hari berikutnya. Lah kapan makannya? Begitu. Sholat Id itu bagusnya apa tadi? Sholat Idul Fitri agak siangan.
Batas maksimalnya kapan? Qadrul mungkin itu sebentar kok. Qadrul mungkin itu paling kalau tadi itu syuruk misalnya, ya sekitar 15 menit setelah syuruk itu sudah masuk qadrul mungkin. Batas akhirnya sampai zawal, sampai zuhur. Jadi melaksanakan sholat id kalau kita telat misalnya, habis sholat subuh pulang ketiduran, bangun udah selesai sholat id, bangun jam 9 sholat id sendiri, boleh tidak? Boleh nggak? Perlu khutbah nggak? Nggak perlu lah, mau sendirian pakai khutbah pada siapa? Ma'asyiral hadirin, ya nggak perlu. Nggak perlu khutbah. Ya, sholat id di rumah boleh. Sholat id itu sunnah jamaah, tapi kalau nggak jamaah nggak apa-apa. Makanya ibu-ibu kalau lagi sakit dan sebagainya, sholat id di rumah saja, jangan ditinggalkan. Bapak-bapak juga sama. Saya pengen ke masjid tapi kok mules begitu kan? Ya sudah, nggak apa-apa, di rumah saja nggak apa-apa. Kalau memang posisinya dalam keadaan sakit atau ada uzur, boleh. Nah, itu ingat-ingat ini. Wa yukrahu lil imam an-naflu qablaha wa ba'daha lil ittiba'. Makruh bagi imam untuk melaksanakan salat qabliyah maupun salat ba'diyah karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasihu fi'luha fis sahra wa qawluhu fil masjid afdal. Sah salat id itu di lapangan, tapi jika di masjid muat itu lebih utama. Tapi nggak masalah, mau di lapangan mau di masjid, yang penting salat id. Jangan hanya gara-gara masalah lapangan apa masjid pada berantem. Kata satu panitia, kita harus di masjid, ikut Imam Syafi'i. Enggak boleh, Nabi di lapangan kok. Antum jangan buat bid'ah misalnya gitu kan. Boleh dua-duanya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan di masjid utama? Sebab semenjak Makkah ditundukkan dan ditaklukkan, sholat idnya di Masjidil Haram karena luas. Enggak pernah di luar Masjidil Haram. Di Madinah kenapa kalau keluar masjid? Karena Madinah pada masa Nabi masjidnya kecil, maka kemudian pelaksanaan sholat itu di lapangan. Kalau masjid Darul Muttaqin ini penuh, nggak muat untuk sholat id, dia di lapangan utama. Tapi kalau penuh cuma 3 shaf, yang ngapain di lapangan? Itu pendapat Syafi'iyah. Tapi meskipun cuma 3 shaf di lapangan juga sah, nggak masalah. Yang penting suci dan menghadap qiblat. Ya, tuh. Kemudian sunnah tanpa azan dan tanpa iqamah cukup disuruh as-salatu jami'ah. Begitu kan? Kalau mau ngajak salat as-salatu jami'ah. Enggak usah kemudian ada yang azan enggak boleh. Bukan haram tapi terus kaifiatnya bagaimana? Ya niat yang pertama, niat dalam hati melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah, makmuman. Allahu Akbar, takbir sekali jangan dihitung karena rakaat pertama baca takbir 7 kali. Yang takbiratul ihram enggak termasuk hitungan. Berarti kalau plus takbiratul ihram 8 kali. Selesai takbir baca tahmid, baca tasbih. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Makmum enggak usah jarinya ikut-ikut ngitung, enggak usah. Pasrah bongkoan sama imam saja. Makmum, malah ngapain repot-repot, antum makmum kok. Takutnya jika kemudian imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, antum nakoknya baru 5, kurang 2 nih imam, lalu nambahin sendiri Allahu Akbar, batal sholat antum. Ya, ini namanya makmum melawan imam ini namanya. Makmum itu ikut saja. Bahkan seandainya imam enggak takbir, lupa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, enggak usah subhanallah. Ini orang katro banget ini asli. Karena pernah yang kayak gitu itu rame. Subhanallah. Pojok sana. Subhanallah. Nah, ini orang enggak pernah ngaji semuanya ini. Kenapa? Enggak usah, dan imam enggak usah balik lagi, udah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru terakhir Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, enggak usah. Batal salatnya.
Ya nggak usah kemudian dibatalin juga. Bapak-bapak sekalian, kita batalkan lagi, kita mulai dari awal, nggak usah, lanjut aja. Ya, ingat ya, makmum ikut sama siapa? Imam. Kalau imam takbirnya kurang, nggak masalah. Wong sunnah kok. Takbir pertama berapa kali? 7 kali. Tapi takbiratul ihram nggak dihitung, nggak ikut dihitung. Baca Fatihah yang bagus, nggak usah buru-buru, santai. Habis itu baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Baca begitu. Memang Rasulullah suka baca itu. Baca surat lain boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi itu dianjurkan. Rakaat kedua, hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Kalau cari khotib, itu cari yang pertama bacaannya bagus. Retorika mah nomor sekian, karena ada loh profesor, doktor, ceramahnya bagus, bila jadi imam, masya Allah. Ya, anak TPA level 4 itu serius. Baca tabat yada abillah biwatab, masya Allah. Itu kan antum kan mau batal, gimana? Baca subhanallah, apa yang di subhanallah itu salah semuanya. Maka cari imam itu pertama bacaannya. Karena yang utama itu sholatnya, khutbah itu sunnah. Tapi meskipun khutbah itu sunnah, mendengarkan khutbah itu utama. Makanya ini yang biasa pulangkan ibu-ibu. Karena apa? Mau ngangetin opor. Maka pulang duluan. Jangan. Khutbahnya juga gak usah lama-lama. Khutbah itu ya, khutbah itu intinya adalah ngingetin orang supaya bayar zakat, ya, keutamaan zakat, kemudian menjelaskan tentang masalah takbir, keagungan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Nggak usah kemudian disabar-sabarin Pak. Itu ingat-ingat, lah, sunnah ini itu namanya ngeremehin sunnah. Ya, dengarkan khutbahnya. Meskipun Bapak sudah hafal ya, hafal atau maksudnya, dengerin saja. Ya. Loh. Nah, tadi sudah saya bacakan ini. Walau nasiya takdir wa qada'a bil qira'ah lam ya'ud ilaih. Kalau kemudian seseorang itu lupa terhadap takdirnya dan sudah mulai membaca Al-Qur'an, maka enggak usah kembali kepadanya. Ya. Wa yusannu ayyahtuba imamun jama'atan ba'da sholati khutbataini ka khutbatayil jum'ati wa arkanihima. Empat madhab ini. Enggak tahu di sini dipraktekkan apa enggak. Saya udah lupa khutbah di sini itu modelnya. Karena udah lama. 4 madhab sepakat khutbah itu tuh kayak khutbah Jumat. Harus ada duduk di antara dua khutbah. Sepakat 4 madhab. Sepakat. Yang cuma satu khutbah itu hanya Imam Atta, bukan 4 madhab. 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat seperti khutbah Jumat. Artinya harus ada duduk di antara dua khutbah. Serius. Orang Indonesia kalau khutbahnya 2 itu dianggap NU. Padahal nggak mesti begitu. Padahal 4 madhab itu sepakat. Saya sering katakan, kalau ada pendapat menyelisih 4 madhab itu seperti kambing nanduk gunung. Bukan gunungnya yang pecah, kepala kambing yang pecah. Ya, makanya oleh sebab itu bagaimana? Ya udah ikutin saja. Nggak tahu kalau di sini 2 kali apa 1 kali khutbahnya? Hah? 1 doang. Sekarang 2. Dulu 1 ya. Nah, harus berubah. Orang tambah alim itu harus tambah berubah. Yang protes 1 silakan, sodorkan dalilnya. Paling dalil dari Imam Atta itu mengatakan bahwa Rasulullah itu khutbah itu ihtimal, Pak. Ihtimal itu masih mengandung kemungkinan. Begitu. Kenapa? Praktek yang dilakukan oleh 4 madhab itu 2 semuanya.
Jadi antum nggak usah lebih pintar daripada empat madhab. Jauh lah baina sama wa sumur bor. Nah, ini serius ini, makanya kita harus belajar dengan baik. Nah, khutbah seperti itu. Sunnahnya juga sama, rukunnya juga sama. Baca alhamdulillah. Sebelum baca alhamdulillah, sunnah untuk membaca takbir. Berapa kali? 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun enggak baca takbir juga sah. Ustaz, kalau kemudian ada khutbah dan ternyata khutbahnya enggak penuh syarat, sah enggak sholatnya? Sholatnya sah, khutbahnya tidak sah. Pahalanya cacat. Yang tadi cuma dengerin ceramah, bukan dengerin khutbah. Paham ya? Jadi kalau ada misalnya antum mengikuti yang mengatakan khutbah itu cuma satu, menurut madhab kan nggak sah, khutbahnya nggak sah. Kecuali antum pisah dengan saktah, dengan diam sejenak, lalu kemudian sambung lagi dengan khutbah kedua. Itu menurut sebagian ulama masih diperbolehkan. Nggak usah duduk tapi saktah, karena nggak ada tempat duduknya, nggak disediain kan. Kalau saya sekarang kalau khutbah begitu suka minta, mana kursinya? Satu Ustaz, 2 aja. Jadi protes sekarang. Oke. Nah, bentar Pak, kita harus sabar. 2 menit lagi insyaallah selesai. Kemudian sunnah sebelum berangkat makan kurma. Makan kurma boleh atau makan apa saja boleh sebelum berangkat itu suruh makan. Dan cari jalan untuk berangkatnya, nyari jalan yang jauh. Misalnya rumah ibu atau bapak di sebelah sana, pas berangkat muter surut jauh. Ya, pulangnya nyari yang paling dekat. Itu utama. Dan itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Kalau semakin jauh, jangkah kita semakin panjang. Setiap jangkah dihitung satu ampunan dosa, diangkat derajat kita, itu makin enak. Apalagi yang rumahnya sono muter komplek dulu, muter lagi sampai sini. Saya ditanya, apakah yang pakai motor dapat keutamaan? Menurut yang saya baca di dalam kitab Fawaid Asy-Syatiriyah karangan Al-Habib Salim Asy-Syatiri, orang yang pakai motor tidak dapat keutamaan. Ayo rasain loh. Kita kan manja, baru 50 meter aja pakai motor, jalan kaki. Keutamaan itu diberikan bagi orang yang jalan kaki. Nah, ini. Oke. Dan disunahkan membaca takbir ayyarfa'u sautahu bitakdiri fil aswaq wat turuq wal manazil wa ghairiha. Disunahkan membaca takbir di pasar, di jalan, di rumah. Ini sudah hilang tradisi ini, Pak. Takbiran cuma di masjid, itu pun kaset. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Coba hidupkan syariat Islam lagi di rumah, itu takbiran. Ibu lagi goreng apa itu namanya, ayam goreng sambil Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu syariat. Di jalan Pak Bapak bawa motor sama anaknya macet, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu memang syariat loh. Tapi sekarang kan di masjid-masjid dan itu pun kaset. Orang yang tidur kasetnya yang bengok-bengok sendiri. Kalau masjid sini ada yang takbiran ya. Dan kalau takbiran segotnya ya takbirnya 3 kali, meskipun dalam hadis disebutkan 2 kali, prakteknya oleh para ulama itu 3 kali. 2 itu enggak enak nadanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak enak kan? Enaknya 3 kali, dan itu dipraktekkan para ulama di seluruh penjuru dunia termasuk Saudi Arabia juga hari ini kalau takbiran 3 kali. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enak jadinya. Itu ada riwayatnya juga, ada 3, ada 2. Tapi saya milih yang 3 karena memang itu dipraktekkan oleh para ulama, sudah diterima. Yang 2 apakah salah? Enggak salah, enggak umum aja. Gadok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti enggak enak kan? Oke, itu saja saya rasa. Nanti bisa digali yang lain-lain dan disunahkan untuk salaman, jangan lupa. Salaman kecuali orang tersebut berpenyakit. Salaman dan berangkulan kalau memang dia nggak ketemu lama. Orang berangkulan itu kalau nggak ketemu lama, kalau ketemu tiap hari nggak usah rangkulan. Ya, ketemu di masjid rangkulan, tak lakukan rangkulan, ketemu tiap hari kok rangkulan. Ya karena prakteknya Nabi rangkulan itu kalau kemudian ketemunya lama, habis pulang dari kampung nggak ketemu lama, atau orang Jakarta pulang ke kampung peluk ta'anuk, dan itu pun cara meluknya cukup berpelukan nempelin pipi sekali. Salaman peluk, udah sekali. Orang itu kan nah gitu kan. Ini kalau dia diajarin ada yang praktekin ada enggak. Jadi salaman itu sudah kemudian beranggulan cukup sekali. Kalau kemudian dia tetangganya cukup salaman. Nggak usah dikini-kini. Karena salaman itu dosanya udah rontok. Nggak usah dikini-kini juga udah rontok. Salaman. Ada loh jamaah di sini apa ya? Yang kalau salaman tuh pakai neken. Ini kan. Dolim Pak, itu Pak, serius. Dolim nyakitin orang loh. Salaman biar mau cekrek. Dolim sakit itu, enggak boleh. Ya, itu selesai takbiran salaman. Enggak usah berpeluk-pelukan kalau memang tetangga dekat. Enggak usah nangis-nangisan. Hari itu kalau nangis haru boleh, nangis bahagia. Karena hari itu yaumul farhi, hari kegembiraan. Ya. Tahniyahnya boleh, minal aidin wal faizin boleh taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna. Taqabbal ya karim, taqabbalallahu. Itu caranya. Tahniyah ini bukan mohon maaf lahir batin. Tahniyah yang asli, selamat apapun tuh boleh. Boleh ya, mau minal aidin wal faizin boleh. Silakan, ada masalah. Tapi yang asli dari Nabi itu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Begitu cara salamannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kalau Bapak gimana? Minal aidin wal faizin. Boleh.